Halo, hai ibu-ibu, selamat pagi. Hari ini kita bertemu dengan Ibu Seni ya. Kita hari ini mau masak, ibu-ibu. Jadi masak. Apa kabarnya ibu-ibu semuanya? Semoga sehat semua ya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu sehat-sehat dan semangat, bersemangat. Ya, kita semangat terus walaupun kondisi sekarang masih belum sempurna seperti sebelumnya ya. Dari kita perlu meningkatkan imun tubuh kita dengan riang gembira dan selalu bersemangat. Oke, ibu-ibu, hari ini Ibu Seni ingin uh, mengajak ibu-ibu bermasak. Ya, masaknya untuk makan siang dan sore barangkali ya begitu. Masak hari ini kita masak ikan anak ikan kecil-kecil begini ibu-ibu. Bu Seni nggak tahu juga nama ikan ini. Kebetulan kemarin ke pasar beli ikan, lihat ada anak ikan kecil-kecil gini, teringat masa lalu waktu masih kecil lagi SD itu kan suka cari ikan yang kecil-kecil begini, anak-anak ikan tuh di sungai-sungai. Kita masak ibu-ibu, kita masak bikin nanti digoreng sama tepung dan kelapa ibu-ibu. Nah ibu, bos ini lupa namanya ini. Yang penting dia masak sama tepung dan kelapa gitu aja judulnya ibu-ibu ya. Jadi ikan kecil, anak ikan yang masih segar, ikan segar ini dimasak sama tepung dan kelapa parut, ibu-ibu. Nah, oke, bukan dengan santan ya, bukan ambil air sari atau air santannya, tapi dengan kelapa parut, kelapa yang segar, ibu-ibu. Oke, mari kita memulai kerjanya. Ini bahannya ikan ya, ikan kecil-kecil, ini ikan kecil-kecil bahannya. Kemudian untuk kelapa parut, nah segini aja. Ikannya tadi kurang lebih 150 gram atau 1,5 oz ya, atau lebih boleh, silakan sesuai selera ibu-ibu. Nah ini apa ini ya, lupa tadi ibu-ibu, saking semangatnya ini bisa lupa. Ini kelapa ibu-ibu, kelapa parut yang masih segar. Maaf ya, tangan ibu pegang-pegang, tapi ini sudah dicuci loh ibu-ibu pakai sabun, udah bersih. Jadi ibu biar lihat. Nah ini dia, untuk makan sendiri ini udah cukup ya, nanti banyak jadinya, dikasih campur dengan tepung. Nah ini. Kemudian bumbunya ibu-ibu, ini ada bumbunya. Nah kunirnya belum, kunir ini tertinggal ini kunirnya. Nah ini kunirnya begini, belum dikupas ya ibu ya, belum dikupas kunirnya. Ini kunyit, ini jeruk ya, jeruk apa namanya ini, jeruk purut kalau bahasa di sini ibu-ibu. Kemudian bawang putih, bawang merah ya, suka-suka aja, bawang putih bawang merahnya sesuai selera ibu-ibu, nggak ditetapkan berapa-berapa ya. Ini ada kunyit, ada jeruk purut, ada bawang putih, bawang merah, sama roiko rasa ayam. Nah biasa ibu-ibu roikonya begini, si koko bunyi ayamnya, sama ladaku gini ya. Dah, ini untuk bahan ikannya. Nah nanti ada lagi bahan sayurnya ibu-ibu, kita satu persatu dulu kita buat ini, kita bikin ikannya dulu, bakbik ngomongnya ibu-ibu ya. Jadi ada ikan goreng tepung sama parutan kelapa. Nanti ada timun, ada 2 macam masakannya. Timun dikerok mentah judulnya. Oke, pasti ibu-ibu nanti melihat ketagihan dan miler ibu-ibu, coba lihat nanti. Kita kupas kunyitnya, lupa dikupas ya, lupa dibersihkan tadi. Nah ini dia kunyitnya. Untuk apa kunyit ibu-ibu? Supaya itu menghilangkan lendir-lendir si ikan, dan juga bersama dengan jeruk ini untuk menghilangkan bau amis dan lendir yang membuat dia bau amis ibu-ibu. Jadi kunyit sama jeruk pasangannya ini. Dan nanti juga aromanya enak, aromanya waduh, aromanya. Kita ambil tepung. Nah paling tepung lagi, tepung bahannya.
Nih ibu bahannya ya, tepung ya. Tuh, jauh ngambilnya ibu di depan di lemari. Ya, nih tepungnya yang seperti ini aja. Tepung terigu namanya ini bu ibu, yang biasa aja. Gak usah yang mahal-mahal, yang macam-macam. Kita nanti ambil sesuai dengan sesuai kebutuhan. Kalau ikannya seperti itu pasti nanti tidak banyak ya, paling 4 sendok nanti kita lihat. Jadi nggak ada ukuran-ukuran, yang penting ini. Sekarang kita mulai prosesnya. Ini kita parut dulu ibu. Kita serut dengan ini. Nah, kita serut dengan ini ibu ya. Wah, ini gimana ini? Kita serut ibu-ibu. Tuh. Ya, biar kelihatan nyerutnya. Nah, ini dia. Nah, ini bawang putih, bawang merahnya diserut. Pakai ini loh, senjata Bu Seni rahasia doh. Aduh, ini biarpun kuning-kuning begini bekas kunyit ini ibu-ibu sangat berguna. Ini adalah senjata rahasia untuk bumbu Ibu Seni. Oke. Sekarang kita parut. Parut ya. Serut. Diserut terus. Kunyit, bawang putih, bawang merah diserut ibu-ibu, semua bahannya diserut. Nah, bawang putih, bawang merah diserut ibu-ibu sampai habis ya. Ini tadi ada 4 siung bawang putihnya. Bawang putih 4 siung, kemudian ini lagi kunyitnya lebih dulu sebenarnya. Kunyit juga diserut bersamaan ibu-ibu, supaya nanti aromanya enak sekali. Kalau pakai kunyit itu pasti ibu-ibu sudah mantul ibu ya. Si kunyit ini bisa bikin makanan kita menjadi enak dan gurih. Kalau untuk ikan ya, ikan harus ada kunyitnya kalau Bu Seni yang membuat. Kalau nggak ada kunyit udah nggak bisa lagi makannya. Karena kalau ikan segar itu dia pasti harus pakai kunyit untuk membuang bau amis dan lendir, sama dicampur lagi dengan jeruk nipis bisa. Biasanya Ibu Seni ini pakai jeruk nipis karena adanya cuma jeruk purut di rumah ya, kita seadanya aja. Kita pakai yang ada saja ibu, nggak usah repot-repot lagi. Kalau nggak ada langsung kita lari sana sini, gunakan yang ada aja, nggak usah terlalu pusing. Yang penting manfaatnya sama ibu-ibu. Nah, memang kalau ikan ini ya, di video Ibu Seni yang dulu itu kan paling bagus memang itu jeruk nipis, karena aromanya beda dengan jeruk purut ini ketika kita menggoreng nih ibu. Namanya juga ikan goreng ya, harus digoreng lah ibu ya, pakai minyak goreng. Tapi minyak sekali pakai langsung dibuang ibu, nggak boleh dipakai lagi kedua atau sampai 3 kali kalau mau sehat. Makanya cara memakainya jangan terlalu banyak masukkan di wajan ibu, dibuang sedikit saja masukkan ke wajan, goreng sedikit-sedikit. Jadi kita walaupun pekerjaan itu lambat tetapi hasilnya bagus, higienis, bersih. Dah, sekarang garam. Nah ini ibu ya, kita garam dulu ikannya. Ini terus sudah dicuci ya, bersih ibu-ibu. Kita buang dulu airnya, kebanyakan ini masih ada air tersisa. Kasih garam. Nah karena kita pakai Royco ibu, garamnya nggak usah banyak, nanti Royco juga asin. Nih gini aja sedikit ya, sesuai kebutuhan. Kurangi makan garam berlebihan. Nah kasih Royco sedikit, jangan banyak ibu Royconya. 1
satu bungkus ini kalau Bu Seni itu menggunakan bisa sampai membuat 5 kali bermasak, bisa lebih. Jadi nggak perlu banyak-banyak ya. Penyedap rasa itu asal ada saja, yang penting ada, jadi ada rasa-rasanya sama garam digabungnya sudah. Nah ini sedang ya, sudah teruji ini ibu-ibu, sudah sedang. Lalu sudah selesai itu tadi bumbu ya, kita kasih ini lagi jeruk ya, karena tidak ada jeruk nipis ya, akar pun berguna. Tidak ada rotan, akar pun berguna. Ibu ya, akar pun berguna. Siapa yang mau pakai akar ya ibu-ibu? Nah ini itu peribahasa aja ibu-ibu. Nih kita peras air jeruk purut ke dalam ini, ke dalam ikannya. Ini dulu jeruk purutnya dulu, biji-bijinya dibuang ya ibu-ibu. Nah biji jeruk ini kalau sudah tua ini kan bisa diambil untuk bibit, untuk kita tanam ibu-ibu. Nah begini, sudah merata dia semuanya, baru kita masukkan ini dia bumbu yang tadi yang sudah diserut-serut itu. Nah gak apa-apa ibu-ibu, tenang aja, nggak usah pusing mikir makanan itu, cari yang murah-meriah aja, yang cepat kerjanya, dan nggak usah harus kita cari barang-barang mahal untuk kita bikin. Nih kita yang seada yang kita punya ibu-ibu. Nah itu aja Bu Seni, begitu aja caranya, yang kita punya yang ada kita manfaatkan gitu. Nah ini dia tuh jadinya ibu-ibu ya, sudah tercampur rata sama bumbu tuh, sama bumbunya. Kalau ibu-ibu nggak mau mengaduknya pakai tangan ya pakai sendok boleh, silakan. Kalau Bu Seni memang begini supaya rata, nanti semuanya meresap jadi rata. Kita sisihkan dulu selama 5 menit sampai 10 menit. Kalau ibu sini 5 menit aja biar dia meresap bumbunya. Baru kita nanti proses lagi. Dan kita tunggu sampai 5 menit. Ya, kita mau mulai lagi ibu-ibu. Tadi sudah kita diamkan sebentar. Kemudian kita mulai memasukkan tepungnya. Oh bukan, ininya dulu ibu. Kelapanya, kelapa parut ya. Kelapa parut kita masukkan segini aja, cukup untuk yang 150 gram ikan. Nah, sambil dilihat-lihat ya ibu-ibu, sambil kita lihat. Nah ini dia, kita aduk terus ya. Nah, kita aduk ibu-ibu, tuh kan aromanya juga enak, rasa baunya sudah ya, kelapanya dicampur dengan ikan, namanya kelapa ya, apapun apalagi kelapa itu kalau dikasih gula merah, enak lah ibu-ibu. Ini aja sudah dibikin untuk ikan, untuk lauk bisa dibikin begini. Tuh sudah campur, kita tambah lagi, habiskan. Nah sudah ukurannya, sudah pas ukurannya. Gak usah terlalu banyak ibu-ibu, nanti juga nggak terlalu terasa lagi ikannya, nanti terlalu banyak terasa apa namanya, terasa kelapanya kalau terlalu banyak. Jadi harus berimbang ya, begini diperkirakan saja tuh, begini keadaannya. Terus kita masukkan tepung, tadi gula, garam nggak pakai gula ya ibu. 1, 2, 3 saja ya, 3 ibu. Nah kelihatan sudah. Ini nanti baru kita kasih air dikit ya ibu ya. Kalau kelihatan kering kita kasih air sedikit, jangan banyak, supaya bisa diadon, bisa dibulat-bulatin nanti. Nah ini masih kurang air ya, kita kasihkan lagi tepungnya kurang, baru 3. Ini berarti nggak cukup, 3 tambah 1. Nah 4 jadinya, 4 apa namanya, tepungnya 4 sendok ibu-ibu, baru dia pas.
kasih airnya sedikit saja. Kira-kira kita kasih airnya berapa ya? 1, 2, 3 sendok. Nah, nih kondisinya ibu-ibu. Tuh kan. Tuh begini ya. Kental enggak, cair enggak, sedang. Nah, itu yang sedang-sedang saja. Sedang-sedang saja. Jadi, sambil senang-senang ya ibu-ibu kalau kerja di dapur, jangan merengot ibu-ibu, jangan marah. Capek itu nggak terasa loh ibu-ibu. Kalau kita senang-senang kerjanya, kalau senang ya gitu. Hati senang, kita akan sehat. Kerjanya juga kita senang. Nah ini ibu-ibu, jadi nggak apa-apa ini kelihatan itu apa namanya, ikan-ikan kecil tadi kelihatan. Ikan-ikan yang kecil tadi, anak-anak ikan ini masih kelihatan dia bercampur. Nanti pas kita goreng, menyatu lah dia. Nah, jangan terlalu cair ibu-ibu ya. Kalau cair itu berarti kita membuat ini apa namanya, nggak bisa dibulatin. Nah, memang seperti ini caranya ibu-ibu yang bos ini lakukan sejak kecil. Artinya nostalgia ibu-ibu ya, masih kecil suka masak juga. Nah, sekarang kita hidupkan api. Apinya harus api sedang ibu ya, yang hijau kecil aja, jangan terlalu besar, nanti dia kurang cantik warnanya. Api sedang gitu ibu-ibu. Bijinya masak itu supaya warnanya bagus, aromanya enak, itu apinya jangan terlalu besar ya. Kalau besar api kan seperti manusia juga, kalau besar itu marah-marah, suaranya nyaring, wah nggak enak didengar. Ibu ya, ini dia pekerjaan ibu-ibu rumah tangga kalau lagi di rumah. Ibu pasti masak sendiri. Gara-gara corona ini ibu, kita nggak bisa belanja-belanja lagi, takut rasanya belanja-belanja itu ibu-ibu, ketemu dengan orang juga lah, terus apalah, padahal nggak apa-apa sih, enak aja makan orang di warung di mana-mana. Cuman karena sudah terlanjur selama corona 2 tahun ini masak sendiri terus, akhirnya kembali lagi bersemangat seperti dulu, suka masak ibu-ibu. Jadi ide-ide yang cemerlang itu ada-ada saja. Oh ini besok untuk begini caranya lagi, besok begini lagi. Wah itulah ibu kita sekarang ya. Corona ini mengajar kita supaya kita nih rajin ibu-ibu, supaya kita nih kreatif, inovatif, itu kerjaan kita. Jadi nggak pasrah dengan apa yang ada, supaya kita berselera makan begitu ya. Kita lanjut, kasih minyak gorengnya ya. Gak banyak ya ibu-ibu. Tuh tipsnya nih, kalau menggoreng sesuatu, menggoreng minyaknya nggak banyak, yang penting bisa apa yang kita goreng, benda yang kita goreng itu bisa separuhnya tenggelam atau dia ada minyak di bawahnya. Yang penting begitu ibu-ibu, akhirnya nanti masak dengan baik. Nah, karena ini terus ingatkan ibu-ibu ya, Ibu Heni tuh sebenarnya tujuannya adalah untuk menghindari minyak goreng banyak kita pakai, nanti kita sayang ibu buang. Kalau sudah selesai ini kita goreng ya, nggak mungkin kita kalau di sini nggak pakai lagi, jadi akhirnya ibu buang, jadi buang. Nah sayang kalau banyak-banyak kita kasih, misalnya penuh ya bisa banyak sekaligus kita goreng, bisa langsung selesai. Nah tapi kerugiannya kita minyak goreng kita cepat habis. Wah itu selain hemat juga higienis ibu-ibu, higienis. Ya kita sambil cerita-cerita, sambil ngomong-ngomong ya ibu, masaknya
Hati gembira adalah obatnya. Itu. Hati gembira adalah obat. Obat kita supaya nggak malas masak. Kalau ibu-ibu masak ke dapur itu sambil marah-marah, ibu-ibu, waduh, biarpun enak, sebenarnya masakan kita jadi nggak enak. Kenapa? Bisa kelebihan garam, bisa kelebihan apa, ada yang kurang. Nah, tapi kalau kita senang masaknya, kita ingat, oh ini resepnya harus sedang ya, begini ya. Jadi apa namanya, ide atau kita berkreativitas dan inovatif kuat untuk makanan kita. Tuh ibu ya, ibu kira, Bu Sandy kira ya sama aja, ibu juga senang ya di rumah masaknya. Apalagi kalau hari libur-libur, wah enak sekali masak sendiri. Kalau beli di warung atau di restoran ya sekali-sekali boleh lah, tapi kalau tiap hari, wah. Bahaya juga kalau tiap hari. Nah, itu dia ibu. Kita gorengnya gini aja, pakai sendok aja dulu ya. Nah, dibulat-bulatin begini. Terserah bentuk apa aja, tersentuh selera kita ibu. Nah gini nih, tuh seperti ini aja kita goreng langsung. Di kecil, di sedang, lagi jauh-jauh. Nah ibu ya, kita jangan pasrah dengan keadaan. Apa yang bisa kita manfaatkan, apa yang bisa kita bikin, kita buat, kita pikirkan, kita cari gimana caranya ya. Bisa semua. Kalau peribahasa orang dulu ya, orang tua dulu, peribahasa ya ibu, kayu itu biarpun istilahnya kayu pun bisa untuk dimakan kalau kita buat dia enak. Wow. Tapi kayunya yang bisa dimakan ya ibu-ibu. Ubi kayu misalnya, daun ubi kayu, nah itu maksudnya begitu ya ibu. Nah, sama Bu Sandy ini banyak guyonnya ya. Nah sudah, itu dia. Sekarang boleh dilihat ibu-ibu kalau mau lihat. Ini dia masakan Bu Sandy itu. Nah itu dia, lagi goreng-goreng. Itu api kecil ya ibu, apinya masih kecil sekali. Jadi nanti dia masak pelan dia pelan masaknya. Nah ini kan ibu kelihatan ya sudah mulai kuning. Nah ibu Sandy mau balik, sudah ada yang kuning, yang paling duluan dimasukkan tuh udah mulai kuning. Jadi jangan ditunggu bersamaan baliknya, boleh saja sebagian dulu yang dibalik. Ini memang enak ya masakan orang pada zaman dulu ini ibu. Jika SD orang tua bikin begini, ngajarin kita. Ternyata dulu itu lebih sederhana lagi ibu. Kelapanya nggak marut sendiri, pohonnya dari pohon itu kupas dulu, habis dikupas baru diparut lagi. Sekarang kan sudah semuanya tersedia bahannya ibu, tinggal kita beli aja di pasar. Nah kalau di kota-kota kan kayak gitu ibu ya, kita semuanya sudah tersedia. Kelapa sudah ada, kelapa parut, tinggal kita beli mau berapa on, berapa kilo. Terus ikan juga sekarang di tempat-tempatnya sudah jauh untuk cari ikan ibu-ibu. Kalau zaman dulu di daerah-daerah itu kan enak cari ikan, langsung turun, langsung kita bawa alat, bisa sambil kita masak juga cari ikan bisa. Nah sekarang kesulitan sudah, manusia sudah banyak, jadi sulit. Makanya kita apa yang ada aja di pasar kita beli. Nah ternyata semuanya sekarang tersedia ibu-ibu.
mau dia ikan lokal, mau dia ikan di luar wilayah kita, semuanya ada ibu-ibu. Nah, tinggal kita beli aja sesuai selera kita. Lah, kita olah, kita masak sesuai selera kita juga, ibu. Nah, kan sudah kuning kan ibu-ibu, sudah kuning, tinggal menunggu masaknya aja. Ini kita. Nah, nanti setelah ini selesai baru kita bikin sayur. Sebenarnya Bu Seni kebiasaannya langsung ya, yang ini goreng, ini bikin. Dah, kita bikin aja. Biar nggak usah lama-lama ibu-ibu ya. Ya, kita sambil menunggu gorengan ikan ya. Ini timun yang sudah dicuci bersih tadi ibu-ibu ya, sudah dicuci bersih. Ini timun ada 2. Nah, satu ini ibu Bu Seni masak, bukan masak ya, dikerok dulu, kerok mentah saja. Apa bahannya ibu? Bawang merah, bawang merah ya. Oh, kita angkat ini aja. Jadi timun tadi ada 2 ya. Nah, ini ada 2. Kemudian ini lagi bahannya, ini sudah nggak dipakai lagi ya, royco segala macam, kita taruh pinggir sudah. Nah, ini dia bahannya ibu-ibu, cuman bawang merah, nggak pakai bawang putih ibu-ibu ya, bawang merah sama terasi sama garam. Nah, bawang merah, terasi, garam, terus timunnya dikerok. Nah, itu dia timunnya dikerok ya, bukan diparut, dikerok. Gerok timunnya begini ibu, pakai sendok. Nah, kan kita murah meriah ibu. Kalau mau beli ada alat yang khusus untuk ngeroknya silahkan ibu. Tapi kita gunakan apa yang ada. Nah, kita manfaatkan lingkungan kita ibu. Ya. Timunnya tidak dikupas ibu. Nah, begini kita potong, tidak dikupas. Ini sudah bersih semua, ini sudah dicuci semua ya, supaya tidak kena air, kita lap supaya airnya tidak, air mentah yang masuk. Begini ya, kita sambil goreng ikannya, sambil kita buat sayurnya. Timunnya dibelah 2 ya ibu-ibu. Nah, begini dibelah 2 begini, baru dikerok. Nah, dikerok, bukan di itu ya. Kita lihat dulu, takutnya angus ini nanti. Sambil kerja dua sekaligus. Nah. Lihat ibu, bagus sekali warnanya. Nah, sekarang kita kerok timunnya. Cuci tangan dulu ibu-ibu. Nah, cuci tangan, bersih. Baru kita mainkan. Nah, begini bu, ibu-ibu, begini caranya ya. Nah, gini, seret tuh ya. Oke. Mantul ibu-ibu. Bagi yang punya riwayat penyakit kolesterol atau darah tinggi, hipertensi, kan kita diharapkan bisa makan timun. Nah, supaya ibu-ibu bisa mau makan timun, bisa diolah seperti ini ibu-ibu. Makan sayur, walaupun itu gorengan pasangannya, tapi timun ini untuk netralnya. Tuh kan, ini murah meriah dan cepat saji. Tuh. Nah, sambil kita urus yang ini. Kita sambil urus yang ini. Jangan dibiarkan dia ibu-ibu, meranalah dia kalau dibiarkan ini ibu. Nah, nanti dia angus, hitam.
nggak enak lagi. Jadi sambil kerja itu sambil dilihat-lihat juga pekerjaan yang awalnya ini. Nah, tuh. Mantap, mantul. Nah, udah di sini kita lanjut lagi, karena kita pegang itu tadi, kita elap lagi tangannya. Ya, inilah pekerjaan ibu-ibu ini. Nih ibu-ibu, terus kita kerok lagi. Jangan takut berhamburan di dapur ibu-ibu, nanti kita bersihkan. Tenang saja. Jadi kerja itu pas sudah selesai baru kita bersihin. Semuanya bisa diatur ibu, jangan takut kotor. Dan kita juga jangan takut tangannya kotor, terus dipegang ibu. Nah, kalau pakai tangan itu enak, semuanya enak kalau dipegang pakai tangan ibu. Dua kan timunnya, terus begini ibu. Lebih cepat-cepat ya. Tuh, selesai. Nah, ini dia ibu jadinya. Tuh, ini dia sudah serutan kerokannya. Sekarang kita atur ini lagi. Takut gosong. Ambil sebagian yang sudah kuning, yang sudah kelihatan warnanya. Dan masukkan di sini. Kita pasti masuk ke dalam piring kalau sudah. Nah ibu, piringnya kita taruh tisu supaya menyerap minyak. Tisunya menyerap minyak tadi ya, karena ini gorengan. Taruh di sini dulu, nanti baru dipindah ibu. Itu rahasianya supaya nggak banyak minyaknya. Taruh di sini. Ini biar aja berhamburan dapurnya, nggak apa-apa. Aman. Sudah, kita masukkan sini. Nah ini dia. Lanjut lagi ibu yang kedua. Lanjut lagi yang kedua ibu. Oke, kita lanjut lagi goreng yang kedua. Apapun yang bernuansa kelapa pasti sedap ibu-ibu. Bernuansa kelapa pasti sedap. Nah, itu. Nah, sudah selesai. Kita teruskan pekerjaan ini lagi. Nah ibu ya, ini teruskan, ini jadinya ini nantilah diperlihatkan, nanti diperlihatkan ibu hasilnya. Sekarang kita lanjutkan untuk proses timun. Taruh di sini semuanya. terus ibu ya. Nah ini untuk bawangnya, ini bawangnya ibu, bawangnya. Bawang tadi yang kita sisihkan ya, sisakan tadi cuma bawang merah ibu ya. Kalau di sini nggak pakai bawang putih, beda aromanya ibu dan rasanya juga beda. Jadi bawang merah ini nanti dipotong-potong, bukan diiris tapi dipotong, menghalang apa namanya, menghalang ininya, apa namanya itu ya lupa,
bukan menyusuri buahnya, tapi dia membentangi buah ini. Jadi dipotong namanya. Kan diiris. Nah diiris ya dipotong juga dari Ibu. Gimana ini? Bingung ngomongnya. Oke ya. Begini caranya Ibu. Nah. Gini ya. Dipotong seperti ini. Nah, seperti ini ya Ibu. Ini potongnya. Jadi nah itu ya. Tipis sedang. Tidak lebat, tidak terlalu itu tebal, tidak terlalu tipis, sedang saja supaya kelihatannya cantik nanti. Nah kalau udah selesai nanti bisa dikasih cabai di atasnya biar dia cantik Ibu, karena Bu Seni tadi lupa beli cabai. Cabainya sudah habis, jadi manfaatkan aja. Oh atau nanti Ibu lihat, Bu Seni lihat ya masih ada atau enggak cabainya. Nah ini terus potong aja. Kita potong terus sampai habis bawangnya. Bawang gak usah terlalu banyak Ibu, bisa sampai paling banyak 10 siung atau sampai 10 terserah. Kalau terlalu banyak juga nggak enak aromanya. Itu Ibu rahasianya. Semuanya kalau yang banyak terlalu berlebihan itu memang nggak bagus. Tenang ibu-ibu, enggak, jangan sakit hati makan bawang mentah. Nah ada resep yang Bu Seni dapat supaya nggak bau badan ibu-ibu. Nggak usah takut. Pakai soda kue digosok di bagian yang suka bau-bau, misalnya di keteknya. Jadi nggak usah takut makan bawang. Kan kita nggak terus-terus juga makan ini. Selang-seling ya Ibu ya. Kadang-kadang sebulan 1 kali atau 2 kali, 1 kali seminggu kita makan ini. Tapi bagi yang ada riwayat kolesterol atau ini lebih baik seperti ini dibikin di sayur, enak dimakan di sayur mentah begini. Kan ada orang nggak suka, bisa di jus di segala macam. Lebih baik seperti ini mah. Ada 2 manfaat, untuk sayur dan juga untuk obat Ibu. Timun ini paling bagus karena dia banyak mengandung air. Dalam penelitian itu kan Ibu di YouTube itu bagus sekali, dan itu sudah dicoba juga. Karena keluarga saya ada yang riwayatnya juga kena itu hipertensi dulu. Akhirnya timun juga akhirnya yang bisa mengurangi. Rutin Ibu kalau makan timun tuh rutin. Jadi jangan sewaktu-waktu saja, sesuai dengan, tapi setiap kita hari itu ada paling nggak kita makan timun. Nah untuk mengimbangi makanan kita yang berlemak dan lain-lain. Nah, itu loh Ibu. Apalagi kalau goreng-gorengan seperti ini cocok sekali Ibu. Pasangannya memang yang bergoreng-goreng untuk menetral gorengannya Ibu. Ini adalah harta karun Ibu Seni nih. Sudah 10 tahun lebih loh ini untuk potong-potong memotong, nggak mau diganti-ganti ini. Masih awet dan bisa dipakai. Nah itu Ibu ya. Ini sudah selesai potongannya tadi. Ini sudah cukup ya Ibu, karena ukuran sesuai dengan jumlah timunnya yang kita pakai, hanya 2. Tuh begitu dicampur aja ibu-ibu, dicampur begini. Nanti kita masukkan di kulkas. Nanti dia berair sendiri, tambahan dari kulkas itu, dari air kulkasnya. Jangan kita tambah air sendiri ya ibu, nanti dia berair sendiri, sehingga nanti rasanya asli ibu-ibu. Boleh nggak ditambah air. Gitu loh. Si timun ini kan bagusnya yang dingin-dingin ya. Kemudian kalau dimasukkan ke kulkas, bawangnya ini bertambah kelihatan warnanya agak cerah ya, mengkilat dia cerahnya, cerah timunnya. Sekarang belum selesai nih Bu ya, masih belum dimasukkan garamnya. Kita sambil kerja yang ini, sambil ngawasin ini juga. Gorengan ikannya tadi gitu ya. Ya, kita tunggu masak lagi. Nah, kita lanjutkan untuk timun.
ya. Sekarang ini ada terasi. Ibu Seni sudah bermacam-macam terasi yang ibu pakai ya. Ibu Seni pakai terasinya, ada yang satu itu kan agak kering ya, yang kuning, pakai kotak-kotak ini juga. Terus ada juga yang dijual yang pakai, yang enggak pakai bungkusan itu ya, dan apa seperti apa namanya, bulat kecil, tipis-tipis dijual orang. Nah ternyata yang paling enak untuk apa namanya ini, dicampur dengan timun ini, hanya ini mereknya ibu-ibu, terasi 2 walo. Ini dia terasi 2 walo, biar kecil begini tapi wow, aromanya. Bagaimana bikinnya ibu-ibu? Coba kita bikin belajarnya. Nah, tidak digoreng ibu-ibu. Kalau digoreng udah beda rasanya. Nah, segini cukup karena sesuai dengan kebutuhan bahannya. Timunnya cuma 2. Ini kita bakar ibu-ibu supaya keluar aroma terasinya yang enak. Dibakar, bukan digoreng atau di apa saja, dikukus dan lain-lain. Ini dibakar aja ibu-ibu. Tapi kita bikin tipis-tipis, bulat-bulat, tipis-tipis, bulat-bulat begini ya, tipis-tipis begini ya. Kira-kira ibu-ibu juga bisa ya, ini mudah nih. Cuman mungkin ibu-ibu bagi yang sudah pernah ini ya makanan hari-harinya, bagi yang belum aja, belum pernah, belum nyoba, cobalah, silakan dicoba. Nah ini ladingnya nggak pakai ini ya, jadi kita pakai lading aja, ujung ladingnya ditusuk seperti ini. Wah ibu-ibu kita ini memang orang-orang dapur nih, memanfaatkan apa yang ada itu pinter sekali namanya ibu-ibu nih. Jadi berpikir itu yang praktis ibu-ibu ya. Lalu nggak mau manggang karena nggak ada pemanggangnya, nggak susah, nggak ada ini gunakan lading ujungnya ini ibu-ibu. Udah beres, tinggal menunggu. Nah sementara itu kita kasih garam jangan banyak ibu-ibu. Nah untuk netralnya sedikit sekali garamnya, nggak usah banyak. Lalu kita kasih nih, ada roiko tadi ya, roiko ayam boleh, mau roiko sapi juga boleh, jadi rasa sapi dia. Kalau rasa ayam berarti rasa ayam juga dia. Nah ini ibu-ibu, roikonya nggak banyak ibu-ibu, dikit aja, dikit sekali, jangan banyak. Ini sudah selesai belum ini? Kita sambil tunggu ini ya, baru kita bakar si terasi ini. Nah ibu, ini hampir masak semua sudah. Hampir masak, kita tunggu lagi. Karena ini memang pelan sekali ibu ya. Kita tunggu, ya harus sabar. Masaknya harus sabar, kita tunggu sampai masak dulu. Ini terasi tadi yang sudah kita pasang di lading tadi ya ibu-ibu ya. Nah di lading yang seperti ini yang kecil ya, kita bakar di kompor langsung ini. Bakarannya tunggu ibu-ibu sampai masak, sambil dijaga ya, sambil dijaga-jaga ini ibu-ibu, sambil diaduk-aduk timunnya, sambil diaduk-aduk ibu-ibu. Hati dengan bakarannya harus dijaga ibu-ibu, takut hangus hitam nggak bagus. Harus kelihatannya masak tapi masih kuning, tapi masak merata ibu-ibu. Kecil-kecil, apinya kecil, nggak boleh besar, kecil sekali. Ini terasa seperti apa itu ya, seperti manggang di atas gitu, di atas api, bukan di bara apinya tapi di atas apinya gitu, kecil. Harus ditunggu ibu-ibu, jangan dibiarkan ditinggal kalau membakar terasinya.
kita tunggu dulu supaya tidak hangus. Oke. Seperti orang mancing dulu. Ya seperti orang mancing, sabar dia menunggunya. Tegang ya, tegang juga ini Bu. Nah, kita harus menunggu dia sampai masak ke dalam. Nanti kalau mentah nggak enak, baunya juga nggak lagi, nggak enak lagi baunya, nggak sedap. Rasanya juga beda kalau terasi mentah. Karena kita sabar menunggunya sampai masak, ya harus begini ibu-ibu. Dan jangan sampai angus, hitam. Boleh aja pinggir-pinggirnya hitam. Nah ini sudah terasa bau ibu. Aromanya terasa sekali. Seandainya ibu ada di sini, wah terasa sekali baunya. Keluar sudah aroma terasi yang benar-benar terbakar gitu. Masak. Beda ya aroma terasi masak dengan aroma terasi mentah. Harus sabar ibu-ibu sampai kelihatan dia benar-benar sampai dalamnya masak. Tuh kan, yang lama dibakar yang ininya, yang lain udah cepet selesai. Karena ini harus kita tunggu, sabar begitu. Jadi harus di atas. Ya terserah ibu mau bakarnya pakai open atau apa, tapi yang jelas kalau seperti ini beda aromanya beda. Apalagi di bakaran yang pakai kayu ibu, enak sekali. Zaman dulu kan nggak pakai kompor aja ibu, pakai kayu aja, kayu bakar, terasa sekali. Kalau kita sekarang kan lagi modern semuanya pakai itu kompor gas, jadi dia di atas kompor gas, berarti dia di atas bara api namanya, bukan bara api, apa namanya itu, di atas nyala api. Tapi kalau dia dibakar di kayu, dia bara api kayu. Nah itu bedanya, lebih enak dan lebih harum, gurih. Nah ini sudah baunya luar biasa, terasa memang bau terasi yang masak ibu-ibu. Kenapa dia nggak bisa pakai terasi yang digoreng? Karena pasti beda aromanya, tercampur dengan bawang dan timun tadi. Semuanya itu sudah dicoba ibu-ibu. Memang paling enak adalah bakaran yang dibakar seperti ini. Terasi bakar maksudnya, bukan terasi goreng. Nah sudah ibu-ibu, selesai. Tuh, ini masak loh ibu-ibu. Sampai asapnya keluar. Ini sampai dalam dah terasa. Jadi tidak hangus ibu-ibu, tidak hangus. Masak sampai dalam ibu. Sudah mau makan saya. Nah ini dimasukkan ke sini, ke dalam parutan, bukan parutan ibu. Ini tadi apa? Kerokan, bukan kerok yang orang sakit perut itu ya bu, ibu ya. Bukan kerokan orang sakit ibu, ini kerokan timun. Kerokan timun namanya, bukan kerokan badan orang yang sakit-sakitan itu. Ini kerokan timun untuk sayur lalapan, untuk sayur ibu. Nah ini timun mentah dikerok, dicampuri bawang dan terasi gitu. Bawang, terasi, timun, udah. Bawangnya juga bawang merah ibu, jangan pakai bawang putih, kurang. Kalau bawang putih itu beda, kecuali kalau untuk sambal. Kalau seperti ini udah cocoknya adalah bawang merah. Nah sudah selesai ibu, tinggal nanti kita masukkan ke dalam kulkas pendingin. Masukkan di kulkas pendingin, di lemari es ya ibu, masukkan di lemari es, masukkan di sana nanti. Nah ini kan dia keluar sendiri airnya, nggak ditambah air ini ibu, kalau airnya sendiri. Lalu kita masukkan di sana, nggak ada lain-lain tambahannya.
Sudah, nanti kalau mau makan baru kita ambil. Kelihatan ini hijau, sudah. Nah, ini pasangannya. Ini tadi gorengan ikan kecil, anak ikan. Ya, anak ikan yang kecil-kecil yang dijual orang di pasar-pasar itu kita beli. Ya, kalau kita goreng sendiri mungkin bisa ya, bisa aja, tapi dibuat seperti ini lebih kepada apa namanya? Variasi lagi ya. Kalau digoreng sendiri juga bisa, tapi variasinya lebih bagus lagi seperti ini dan rasanya juga beda. Nah, sekarang kita makan, Ibu. Tuh, makan goreng ikan. Nah, kan masak semua, nggak jangan terlalu tebal ya, tipis-tipis saja. Nah, ini terasa Ibu. Benar-benar terasa itunya. Garam, penyedap rasa, semuanya mana terasa Ibu. Enak ya, boleh saja dicoba ya Ibu ya. Kita bagi yang belum pernah ya, kalau yang sudah pernah mungkin udah tidak ada asing lagi, cuman kita harus bernostalgia dengan makanan-makanan seperti ini. Nah, karena ini digoreng Ibu ya, ini kan digoreng. Pasangannya tadi dengan timun yang segar, dah aman, non kolesterol. Hancur sudah si kolesterol itu, minyak-minyak ini diikat oleh timun. Menurut teorinya yang Ibu Seni baca ya dari medis ya, yang tip-tip yang apa namanya, manfaat timun itu Ibu. Kan paling kita bisa di jus. Kalau paling di jus kita makan mentahnya, potong-potong bulat-bulat macam-macam. Sekarang bisa dengan ini untuk lauk dan sayur kayak ini boleh dicoba ya. Terima kasih Ibu telah menonton video Bu Seni. Semoga semuanya diberikan kesehatan dan selalu bersemangat terus ya. Kita untuk kreatif dan inovatif untuk melakukan sesuatu, walaupun itu apapun bentuknya, yang penting kita bisa buat ide-ide ya. Terserah nanti semuanya Ibu ya. Ya, tetap semangat. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye. Salam sehat.